saat ini sudah tiba di Bandara Malino, Kalimantan Utara. Siap. Kita sudah tiba di Bandar Udara KOL-RA Basing Malino, Kaltara. Ini bersama teman-teman tokoh agama bersama-sama. Ya nggak apa-apa, kan nggak ada acara kok, kita mau cari khusus. Ya. Kalau kamu lagi cari hotel yang nyaman, bersih, dan lokasinya strategis di Malino, kamu wajib banget cek Dotaga Hotel Malino. Hotel ini cocok buat kamu yang lagi perjalanan kerja, liburan, atau sekadar butuh istirahat. Begitu masuk lobi, suasananya terasa rapi, nyaman, dan stafnya pun ramah. Hotel ini selain menyediakan kamar untuk kita tinggal, juga ada souvenir khususnya pakaian tradisional dari Malino. Salah satu yang saya pakai adalah jas. Ada pakaian, ada rompi, kemeja untuk anak-anak serta untuk wanita. Jadi kalau kamu lagi cari hotel bersih, nyaman, dan punya pelayanan oke di Malino, Dotaga Hotel ini bisa menjadi pilihan. Cobain sendiri pengalaman nginep di sini, dijamin betah. Karena kamar di Dotaga Hotel juga nyaman banget, bersih, wangi, ada AC, TV, meja kerja, dan kamar mandinya juga rapi dengan air panas. Tempat tidurnya empuk, jadi tidur pun enak banget. Cocok buat kalian yang ingin liburan bersama keluarga dengan nyaman. Jangan lupa kalau datang ke Kabupaten Malino, menginap di Hotel Dotaga. Berapa? viral dalam rangkaian
acara HUT Kabupaten Malinau yang salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kasih dan penyertaannya pada hari dan hadirin sekalian undangan yang berbahagia. Tahun demi tahun yang bahagia pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan yang membuat saya tidak hanya merasa sangat terpanggil, tapi juga saya merasa sangat terhormat. Terima kasih sekali lagi untuk undangannya. Sudah bersama tadi kita bertemu Pak Bupati beserta dengan Ibu, bahkan sudah berusaha Haji Ali Dikran, SCHI, MPD, CHD. Oh, langsung kepal. Oke, saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sudah menggunakan mikrofonnya masing-masing. Saya udah gak sabar sebenarnya untuk ingin cerita bagaimana kemudian kebersamaan kita. Belum 1 minggu, belum melewati hari ke-3 bahkan ya. Tapi kita rasanya udah kayak punya rumah di sini. Betul ya. Boleh sampaikan. udah Bisa pilih kita lagi di sebelah mana ya. Mau bikin rumah panggung dengan model yang seperti apa? Mau bikin pondok bahkan kayaknya di sini juga ya. Sebelum kita datang ke tempat makan, kita lihat ada beberapa pondok yang kayaknya kalau kita singgahi nikmat juga rasanya. Boleh disampaikan gimana pendapatnya setelah mendarat, ada yang baru pertama, ada yang tentu saja sudah kesekian kali, apalagi Romo ya. Baru pertama. Romo udah berkali-kali di sini, ya cuma fansnya yang hadir ya Romo ya. Silakan disampaikan ini kembali lihat saya secara jarak. Ya, saya sudah dengar ya kali pertama dipanggil ya. Ganteng lah, seganteng dari Tamas. Dimana banyak Ustaz, studio berlantai. Jadi kali pertama juga. Jadi deg-degan. Tapi gimana rasanya? Kesan-kesan apa yang juga pertama yang di Malinau? Dan kita lihat pasti keberagaman masyarakat di Malinau luar biasa sekali. Pak Bupatinya Kristen ya, benar. Pak Wakil Bupatinya Muslim, luar biasa itu. Luar biasa. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh baju, tokoh pakaian, tokoh makanan. Tokoh. Hanya mengumpul di sini tokoh-tokoh. Tepuk tangan. Dan yang lain adalah para tokoh agama ditempatkan di tempat bersembunyi yang terhormat. Ini yang menarik, yang jelas sebetulnya warna asli dari kita, bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. Karena itu kalau saya itu tadi dinding-dindingnya jaraknya agak jauh karena duduknya di seberang. Bahwa mungkin kita berbeda-beda, tetapi perbedaan itu adalah keindahan. Karena memang perbedaan adalah berasal dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Oke, jadi sekali lagi perbedaan. Kenapa sekali lagi kupu-kupu itu indah sayapnya? Karena berbeda warna, tetapi dalam satu kesatuan. Malinau kenapa begitu indah? Karena kita berbeda-beda, tetapi kita dalam satu kesatuan. Sekali lagi saya balik lagi kepada filosofi Malinau, yaitu bicara tentang rumah besar. Tadi Bapak Bupati beberapa kali bicara tentang rumah besar. Jadi kita semua adalah satu keluarga. Jadi pastikan sama-sama kita saling menjaga. Kenapa? Karena kalau satu tersakiti artinya bisa berdampak sakit semuanya. Makanya pastikan kita menjaga rumah besar kita ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang indah untuk kita tinggali bersama. Karena semuanya akan kembali kepada kita kebaikannya. Boleh sekali kita tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sekali lagi. Pendeta Marcel sudah menyampaikan ya bagaimana kita terus bisa menjaga tidak hanya keimanan kita, bagaimana cara kita untuk bisa terus mengasihi sesama manusia kita, dan ini adalah momen yang tepat. Oh, jadi Yuna tetap ditarik untuk nyanyi. Dulu saya
saya boyband memang. Iya. Tapi waktu itu kan saya lip sync. Oh, yang mengaku Jadi, ya. jadi cuma mangap-mangap doang. Saya takut kalau nyanyi nanti umat saya pindah agama gitu. Ya udah, suaranya berarti dari Pak Ustadz. Kita yang tinggal lip sync di belakangnya. Nah, jangan ya, kita masih tetap pada fokus kita beli. Siap. Kita langsung masuk di Siraman Rohani kita. Sepakat ya? Tunggu, saya Pernah sepakat. hanya lewat media sosial saja saya tanya-tanya gitu, gimana katanya perbatasan dengan Malaysia seperti itu, lalu situasinya. Nah, kemudian ketika dapat undangan ke sini, saya hubungin mantan Kapolda Kaltara, Pak Jenderal, saya mau ke Malino, saya bilang gitu. Ternyata beliau itu sudah menghubungi semua Kapolres, Wakapolres gitu ya. Lalu kaget saya ketika ditarakan, dijemput, disambut gitu, lalu sampai di sini gitu. Nah, kemudian tentunya sangat senang sekali karena saya setiap kali ke suatu daerah pasti ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, saya olahraga karena saya suka lari. Maka tadi pagi dari hotel saya lari, muterin ini semua, lalu saya foto-foto di mana ada Polres, ada Korem atau Koramil, pasti saya foto. Saya sampaikan ke teman-teman saya yang di TNI dan Polri karena saya memang juga punya tugas di Romo di TNI Polri. Lalu yang kedua, saya suka budaya, maka di setiap daerah saya pasti akan beli pakaian yang ada di daerah itu, dan hari ini saya pakai. Luar biasa. Ya. Nah, dan saya tuh tadi ceritanya cuma, wah ini di hotel ada jas bagus nih, saya mau beli. Saya tanya sama karyawannya harganya berapa, lalu saya tawar. Kemudian karyawannya hubungin ownernya, bilang kalau Romo mau beli Bu, boleh nggak kurang harganya? Terus ownernya bilang kalau untuk Romo gratis saja sebagai cindera mata. Jadi ini makanya saya pakai sebagai identitas karena saya suka budaya. Saat ini saya tugas di daerah Kabupaten Bekasi, maka saya selalu juga pakai pakaian daerah sana. Terima kasih, dan enak sekali makanannya, sesuai dengan selera saya, ada ikan dan sebagainya, itu sehat sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, terima kasih Romo. Gak cuma Romo loh yang udah pakai baju daerah. Saya juga Romo dengan aksesorisnya. Romo mengiringi mati. Sekali-lagi. Anda nggak bisa pakai. Tapi ya pasti ya, kita minta tolong Romo kasih tahu nama tokonya. Nama ownernya bisa Hotel Dotaga. Maka sebagai ucapan terima kasih saya langsung bikin video untuk promosi Hotel Dotaga. Oke, siap. Cuma saya Romo yang juga sudah, kalau saya dari Desa Lada, saya langsung hadir tadi ya karena area burnya kan ada juga di sini. Ngomong pendeta masa juga sepatunya ini yang bikin sama pendeta. Saya mau angkat tapi malu. Yang boleh loh, tunjukin sepatu barunya. nanti pas khotbah ya. Tunggu ya. Yang pasti mirip sama Pak Bupati. Nanti mirip, saya yakin ya kalau Bupati lebih kinclong warnanya kalau hari ini. Betul ya Pak Bupati? Lihat nih Pak Bupati. Mohon maaf, kali itu saya nggak setuju. Iya, oke, karena sudah lebih jauh pesannya apa. Ini karena kali kedua saya kesini, saya izin untuk menyapa semua yang sudah hadir. Dan saya akan memulainya dengan pantun, izin ya semuanya, masyarakat Malino tercinta. Belum, pantun dulu baru saya. Jadi saya ingin semuanya boleh mengatakan cakep sama-sama gitu ya. Kita latihan dulu, 1, 2, 3. Cakep. Biasa makan malam ya. Mau nada atau tidak yang penting keras. Oke, pantunnya adalah aku menyelam di acara viral. Selamat malam Malino. Udah gitu aja. Oke, sekali lagi kalau bicara tentang kesannya ya, saya sekali lagi sama seperti filosofinya, saya merasa seperti di rumah.
Karena memang sekali lagi ini kedua kalinya saya datang ke Malinau dan begitu indah daerahnya, begitu nyaman, begitu manis-manis, begitu baik-baik masyarakatnya. Makanya sekali lagi sama seperti filosofinya, saya sangat merasa seperti di rumah. Bahkan kalau saudara yang belum tahu, M dari Malinau itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Marcel. Marcel. Iya. Bukan Marcel Malinau. Karena kalau saya namanya Marcel Sairang, tapi sejak saya di Malinau, nama saya sekarang Marcel Seluang. Intinya sekali lagi saya sangat sukacita ada di Malinau, saya sangat senang ada di sini, dan saya doa semuanya selalu dalam berkat, dalam sukacita Tuhan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Malinau yang luar biasa. Terima kasih. Oke, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini tidak merasa jadi tamu, tapi saya berasa pulang kampung. Alhamdulillah. Kenapa saya bisa katakan saya berasa pulang kampung? Karena ternyata di sini luar biasa. Perbedaan itu bukan sesuatu yang menjadi kita saling jauh. Ternyata beda bahasa, beda ras, beda suku, beda agama, tapi itu lahir penuh keindahan di Malinau. Masa bukan buat kita. Maka kalau tadi Pendeta Marcel bisa pantun, saya boleh pantun di sini, boleh? Boleh. Yang cakep ya. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya membeli kopiah. Saya doakan yang hadir di sini biar rezekinya banyak. Amin ya Rabbal. Alam. Yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, kalau tadi Romo sudah pakai jasnya, Pendeta Marcel sudah dengan sepatunya, saya pun berpikir bagaimana caranya saya bisa pakai sesuatu yang ada di Malinau. Akhirnya karena tukang jahitnya nggak ada, saya jadikan kainnya jadi sorban. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu, kalau tadi aja bilang ini Romo itu dapat gratis, saya nggak harus bayar ini ya. Maka tadi pas kita ngobrol-ngobrol sama Pak Bupati, Masya Allah saya speechless banget. Benar-benar apa yang beliau sampaikan ke kami berlima ini 1 jam, tapi saya berasa mencintai selamanya buat Malinau. Tepuk tangan dong. Kenapa? Karena ternyata Pak Bupati menampilkan sesuatu yang pengen bagaimana caranya beliau membahagiakan semua merata. Tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat apapun. Tapi ketika berada di Malinau, itu adalah keluarga bersama yang harus bahagia. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Bupati dengan semua kebaikannya. Begitu. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Itu perang semua ya. Oh, boleh. Perang rumahnya adalah mohon digunakan tempat. Iya. Tunggu tahun depan kalau mau hadir nanti bulan Desember kalau ada acara. Wah, ya. Ini kalau belum ada acara nanti kita buat acaranya. Ya, agendakan dari sekarang berarti ya. Tapi sesuai dengan tema kita hari ini. Kita dari tadi nih, kalau saya lihat kita setiap jalan kita bahkan udah lihat bumi intimu yang ternyata memang artinya sangat baik sekali. Intimu jelas adalah indah, tertib, makmur, unggul. Dan dari nama inilah boleh diberikan dulu apresiasinya ya. Karena dari nama inilah saya yakin akhirnya Malinau ini berhasil untuk terus menjaga toleransi. Mana tingkat toleransinya ternyata di tahun 2024 tertinggi di Kaltara. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi satu saja untuk Anda semua. Karena kami yang hadir di sini, kami melihat bagaimana ternyata sebuah keberagaman ini bisa menciptakan sebuah keindahan dan menjadikan Malinau selalu unggul. Dari keunggulannya ini menjadi makmur. Dan nggak perlu ditanya lagi kalau urusan tertib. Tentu saja ingin memberikan kesempatan bagi seluruh umat yang berbahagia. Sebenarnya konsep dari setiap agama untuk terus menjaga toleransi ini seperti apa? Pak Ustadz boleh Pak, karena mikrofon masih dipegang Pak sama Pak Ustadz ya. Boleh Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Saya menjadi pembicara pertama. Bahwasanya kita sepakat bahwa agama ini adalah
menjadi satu jalan untuk kita bisa saling membangun. Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran ya ayuhanas dipanggil kepada semua manusia, inna khalaqakum min dzakarin wa unsa, di mana kita semua diciptakan menjadi laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna syu'uban wa qabaila, dan kita semua ini dijadikan dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dita'arufu untuk saling mengenal. Disinilah artinya kita untuk saling mengenal, bukan untuk saling berbeda, bukan untuk saling memecah, tapi ternyata perbedaan itu adalah sebuah keindahan untuk kita bisa saling menghargai, untuk bisa kita saling menjaga, dan untuk bisa kita saling merawat. Sehingga apa yang menjadi refleksi toleransi hari ini itu wujud nyata yang diciptakan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di Malinau, dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh para anut-penganut daripada agama masing-masing, bahwa kita sepakat perbedaan adalah bukan persoalan, tapi ternyata saling menghargai dalam perbedaan itu justru membangun menjadi lebih baik dalam segala kehidupan. Alhamdulillah. Maka Masya Allah apa yang ditampilkan hari ini dan kita bisa sama-sama lihat, perbedaan bukan sebuah masalah, tapi ternyata perbedaan itu bisa menjadi jalan untuk bisa saling tolong-menolong, untuk bisa saling bersatu, untuk bisa saling membangun. Dan bukti nyata hari ini betapa luar biasanya kegiatan yang 20 hari bukan kegiatan mudah, tapi ternyata mampu menampilkan semua perbedaan, menampilkan semua adat, menampilkan semua hal yang insya Allah ternyata hasilnya adalah apa? Membawa persatuan untuk perbaikan dan saling menghargai di antara sesama. Alhamdulillah. Begitu kira-kira. Cara dasar firman Tuhan kita lihat, jadi bicara tentang iman, sekali lagi iman dan juga korelasinya dengan hubungan sesama, tentunya bicara tentang iman. Orang kalau bicara tentang punya iman, orang yang punya dasar iman yang benar pasti akan memunculkan kebaikan. Kenapa? Karena sekali lagi bicara tentang dasar dari Alkitab itu kalau kita paras jadi satu kata yang namanya kasih, dan dalam kasih tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan. Orang yang memiliki iman pasti menghasilkan kasih, kasih pasti akhirnya menghasilkan toleransi dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi dari perspektif Alkitab bahwa iman akan sangat punya dampak yang luar biasa karena orang yang beriman pasti mengasihi sesama. Haleluya. Haleluya. Haleluya, alhamdulillah. Tapi kan tantangan selalu ada ya. Kalau kita lihat tantangan saat ini gitu ya, kita hidup tidak hanya untuk kemudian bagaimana cara kita menjaga kehidupan sosial. Ini kan juga pasti akan memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ya. Untuk menjaga tidak hanya keimanannya, tapi kemudian menjaga bagaimana kemudian keimanan di setiap umat ini membuat kita merasa semakin kaya. Bagaimana nih Romo? Ketika kita sungguh menyadari akan iman kita kepada Tuhan. Karena ketika seseorang sungguh mengimani Tuhan Allahnya, itu kan Tuhan Allah yang nggak nampak. Nampak dalam diri siapa? Dalam diri sesama. Maka ketika sabda Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap budimu, dan sebagainya. Dan ada tambahannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasih itu ukurannya adalah diri kita. Nggak ada sih orang yang nggak mencintai diri. Kecuali sakit jiwa, ya kan? Maka pasti orang akan mencintai dirinya. Nah, itu menjadi ukuran untuk mencintai sesamanya. Dan itu yang selalu tentu diajarkan oleh Tuhan. Maka tantangannya ya memang dalam kebersamaan, dalam keberagaman ini ketika seseorang menyadari imannya, maka harus diwujudkan. Karena iman tanpa perbuatan nol, mati, nggak ada. Itu maka apalagi kita harus bersyukur tentunya, khususnya bagi masyarakat di Malino ini yang sungguh beragam, baik itu yang berasal dari tempat sini, asli di sini, tapi juga ada urban dari berbagai daerah yang datang ke sini. Saya rasa itu menjadi saudara, menjadi teman untuk sama-sama
mengungkapkan imannya itu dalam kebersamaan, saling tolong menolong, saling membantu. Nah, kalau itu kesadaran ini sungguh kita yakini, kita lakukan, saya rasa apa yang menjadi tantangan tadi ya, itu pasti tidak akan terjadi. Ketika bersama-sama, oh ya ini milik kita semua, daerah kita, ayo kita perjuangkan bersama. Dan itu yang sungguh saya rasakan tentunya paling tidak dari keluarga saya. Saya tidak semuanya Katolik. Kampung saya itu berwarna juga gitu ya. Tapi ketika kita merayakan hari raya masing-masing, oh justru kita saling menunjukkan itu. Yang Natalan pulang dari gereja, yang Muslim sudah di gerbang desa mengucapkan. Begitu sebaliknya, ketika selesai sholat Id, kami kumpul di gerbang desa juga untuk memberikan selamat ucapan Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu kan ungkapan iman. Ya, ungkapan iman kita. Nah, kalau itu sungguh kita sadari, lalu kita wujudkan, saya rasa tantangan-tantangan itu bisa kita atasi. Terima kasih. Ini berarti saya juga pas banget tadi waktu kita makan bersama sudah disampaikan juga oleh Mbak Putri. Kita senang karena melihat orang lain senang. Konsep ini yang tentu saja juga bisa membawa kita dalam sebuah perdamaian dengan mereka. Betul ya. Konsep perdamaian sendiri seperti apa yang bisa terus meningkatkan iman, tapi juga bagaimana rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Dua sekaligus, satu berbicara iman, keyakinan, yang kedua berbicara tentang cinta dalam kebersamaan. Iman ini adalah imun. Orang yang imannya baik, imunitasnya pasti baik. Itulah makanya ketika ada COVID, saya memberikan pernyataan salam sehat, imun, iman, amin, aman. Dan itu betul-betul dipakai. Ada orang tunggu apapun yang sudah dirawat di rumah sakit, lalu minta doa kepada hati. Yakin. Tapi begitu sudah tidak ada cinta, berbalik arah ceritanya menjadi yang tidak. Karena itu cinta adalah cerita indah tanpa pahit. Sangat mudah. Saya tidak. Tadi di awal saya memberikan pernyataan bahwa agama tidak bisa ditandingkan. Jadi masalah. Tapi kalau bisa ditandingkan, jadi tidak. Kita bahkan bersama juga dengan sesama Yesus. Jadi Pak Esa, saya mau tanya dulu sama Mandi. Itu kata-kata yang aman-aman itu banyak banget ya kata-kata dia. Kasih itu sama jawab itu. Iman. Jadi kata-kata itu dari mana sih Mandi? Itu dapat dari sebuah perumahan. Oh, gitu. Biasanya dalam orang yang menyebutkan itu adalah orang yang banyak diam. Karena kalau orang yang banyak bicara dengan mulut, artinya itu. Tapi kata-katanya banyak. Tapi sebenarnya kalau ngomong saja ini memang harus ngomong. Diulangnya suruh ngomong ya. Hari ini sudah ngomong. Itu yang mau tanya memang maksudnya saya mau boleh diam gitu. Bisa dia pakai juga. Saya beberapa kali saya ngomong ya. Ini luar biasa ya. Pak, masyarakat Kalimau ini malam-malam begini masih betul rame-rame makan di bawah ya. Beralasan renang dan sebagainya. Luar biasa kami ucapkan terima kasih. Biasanya kalau tentang agama yang ngomong sedikit gitu. Tapi ini ramai luar biasa antusias. Tadi dijawab pertanyaan dari bahwa dalam dulu kita ada konsep namanya Tritaka. Tritaka itu adalah hubungan baik, tiga hubungan baik manusia dengan Tuhan. Atas hubungan baik manusia dengan sesama manusia, di samping kata-kata adalah manusia dengan sesama manusia, bukan manusia yang beragama dulu hanya dengan orang yang beragama dulu.
bukan manusia yang satu suku, bukan manusia yang satu ras, bukan manusia yang satu, tapi hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia. Dan terakhir, hubungan baik antara manusia dengan alam semesta. Jangan lupa, selain kita harus berdoa kepada Tuhan, menjaga hubungan baik sesama manusia, saling menghargai, saling menolong. Jangan lupa dijaga alam semestanya, karena alam semesta inilah kita hidup, kita tinggal. Itu juga harus dijaga oleh beberapa orang. Bukan apa yang memang menjaganya. Kita harus tahu esensi hidup dari manusia itu seperti apa. Dalam sebuah ayat mengatakan bahwa pohon seperti pohon tumbuh berbuah untuk semua. Jadi pohon itu tidak memilih di udaranya banting dan tidak berbuah karena yang tanam banting tidak memilih itu, tapi berbuah untuk semua. Seperti sungai mengalir untuk semua. Seperti sapi memberi susu untuk semua. Dia tidak memilih di tempatnya roboh, manusia robohan tidak memilih. Begitu di manusia, seperti manusia harus hidup untuk semua, tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama, saling menolong, saling menjaga, saling melindungi, saling merangkul, bersama-sama membawa Kabupaten Malinau ini jauh ke depan lagi, jauh ke depan lebih baik dari saat ini. Mungkin beberapa tahun lalu cerita dari teman-teman masih belum sebaik ini. Saat ini sudah jalannya sudah bagus, lalu apa namanya fasilitas sudah ditambah oleh Pak Bupati. Nanti akan bertambah lagi. Mungkin kedepannya sudah ada SPBU di sini ya. Belum ada. Tapi kedepannya masih Pak Bupati akan berjuang sehingga di sini ada SPBU. Masyarakat Malinau tidak susah mencari bensin gitu. Itu adalah PR kita semua, PR masyarakat, PR dari pemerintah untuk membawa Malinau jauh-jauh. Dan saya pikir ini juga ya, konsep-konsep keberagaman yang kemudian menyebabkan program-program yang dijalankan kabupaten ini terus berjalan terus gitu ya. Jadi kalau saya tadi dari Pak Bupati langsung menyampaikan gitu ya, ada 5 program besar, termasuk Desa Sarjana, Wajib Belajar Malinau Football, kemudian milenial mandiri yang hasilnya bahkan para UMKM juga sudah turut hadir di sini, gitu ya. Bahkan ada satker kalau ini untuk urusan pertanian sampai dengan smart government yang tujuannya adalah bagaimana pemerintah ini mampu memberikan transparansi dan semua pasti dimulai dengan niat yang baik. Boleh disampaikan juga bagaimana konsep yang sudah dibuat, niat yang baik ini berjalan bersamaan, tentu saja dengan keberagaman yang sekali lagi kita nggak bisa pilih ya, kita nggak bisa memilih kita ada di mana mendapatkan bahkan sumber daya yang seperti kita siap alam pun gitu ya. Itu bisa kuat kan kalau di slogannya Indonesia kan saya dari Indonesia itu Bineka Tunggal Ika. Untuk membuat itu Bineka Tunggal Ika harus dicentangkan sama dalam sehingga sama-sama mencengkam Bineka Tunggal Ika itu sehingga bunga-bunga kita bisa terbang jauh gitu ya. Konsep ini ya. Sehingga kita Bineka Tunggal Ika ini bukan ujung dari perjalanan kita semua, tapi warna-warni yang indah sepanjang perjalanan Malinau, sepanjang perjalanan di Indonesia. Sehingga kita jaga sama-sama. Kalau memang ada sedikit gesekan-gesekan atau ada, mari kita diskusikan bersama. Kira-kira diselesaikan seperti apa sehingga ini bisa menjadi lebih baik dari Malaysia. Oke, kalau Romo sendiri, bagaimana Romo melihat? Karena kan juga sering sekali berkomunikasi dengan tentu saja TNI, tadi juga Pak Kapolres, itu kan pasti komunikasinya intens ya. Romo lihat di sini kondisinya. Oke. Baik, tentunya ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Bukan kita nunggu dari atas, tapi bagaimana kita bersama-sama sebagai masyarakat, dan khususnya saya mengajak umat Katolik di Kabupaten Malinau ini untuk menjadi mitra pemerintah. Kita bersama-sama, apa yang menjadi program pemerintah tadi, misalnya di bidang pendidikan.
tentunya gereja juga ikut ambil bagian di sana, berperan di sana. Dan dimulai jangan nunggu lalu dari atas, tapi dari keluarga-keluarga, di mana keluarga-keluarga ini sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan tidak hanya iman anak-anaknya, tapi tentunya juga dalam pengetahuan. Karena apa? Untuk mengembangkan masyarakat khususnya di Kabupaten Malino ini yang usianya 26 tahun ya, 26 tahun ini. Nah, jadi di situ saya mau mengajak itu. Lalu yang berikutnya juga tentunya dari pemerintah sendiri. Kalau kita bicara pemerintah ini adalah pemimpin kalau di dalam kitab suci sabda Allah itu sebagai seorang pelayan, dan kita tahu Bapak Bupati kita ini sungguh pelayan yang baik. Kenapa? Memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan ini tentunya kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan dari sisi kami agama Katolik, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan bagi semua. Ini yang sungguh ditunjukkan oleh pimpinan kita, Bapak Bupati kita, yang lewat kegiatan-kegiatan bersama ini tidak hanya dari sisi kegiatan keagamaan, tapi bahkan budaya, apapun semua ketika mengadakan acara ini dari berbagai macam budaya ditampilkan, berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk ditunjukkan. Karena apa? Tadi saya ingat kata-kata beliau, kalau tidak begitu kita nggak saling mengenal. Jadi lewat apa yang kita tunjukkan, kita lakukan, itu kita bisa mengenal satu sama lain. Dengan mengenal pasti kita akan mencintai satu sama lain. Kenapa ada permusuhan? Karena kita nggak saling kenal, kita nggak tahu. Dan itu yang kami alami juga. Saya di Kabupaten Bekasi, di Jawa Barat, itu bagaimana kami berjuang misalnya untuk bisa mendapatkan izin gereja, nggak mudah. Dari resmi sebagai paroki berdiri, gereja berdiri tahun 2004, baru mendapatkan izin untuk bisa bangun gereja tahun 2023. Ini tentunya kami merefleksikan, jangan-jangan kami ini nggak dikenal, kami nggak mau menunjukkan diri kita, kami eksklusif gitu. Maka saya selalu mengajak umat untuk kenalah depan rumah, belakang rumah, kiri kanan rumah 10, supaya kita saling kenal. Paling tidak kalau ada apa-apa, kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, kita tahu itu warga kita, tetangga kita. Nah, jadi dari hal-hal yang kecil itu kita cukup melakukan dengan cinta yang besar. Nah, ini yang akan terwujud di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Ini kalau boleh kalau saya sendiri dari sebelum pendeta, kalau saya juga penasaran ya. Kita tadi waktu datang ke Malino, ini kita bisa lihat sebuah festival yang budayanya itu benar-benar ditampilkan secara nyata, bukan hanya untuk diberikan hiburannya saja, tapi ditampilkan secara nyata. Itu luar biasa ya. Sedangkan kalau kita di Jakarta sedang banyak yang ditahan, masalah diri untuk tidak berada dalam situasi yang terkesan memberikan jumlah atau bahkan kelihatan gitu ya. Bagaimana melihat kondisi ini? Baik, Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah kegiatan festival yang tentunya bisa mengenal semua budaya, bisa mengenalkan semua kegiatan, bisa mengenalkan apapun yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita dan setiap budaya. Maka penting untuk kita bisa saling menghargai adalah apa? Bahwa memang kita diciptakan untuk bisa mencintai, menyayangi, dan saling menghargai. Bagaimana caranya semua itu? Bagaimana Nabi sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah itu diutus untuk menjadi seluruh alam, menjadi rahmat. Maka kalau kita pun ingin bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, kita harus bisa menyenangkan banyak orang lain. Sebagaimana Nabi katakan, afdhalul amal al-khulusul, sebaik-baik seseorang itu ketika dia mampu menyenangkan orang lain. Apabila ada dalam diri kita, lisan kita bisa menyenangkan orang lain,
perbuatan kita bisa menyenangkan orang lain, budaya yang kita miliki juga bisa menyenangkan orang lain, maka itu adalah bagian dari cara kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Cinta itu sesuatu hal yang memang menjadi sesuatu harus kita miliki, karena Allah yang katakan sebagaimana hadis Nabi, malam yarham la yurham. Siapa orang yang dia tidak sayang maka tidak akan disayangi. Jadi kalau orang lain pengen sayang sama kita, maka kita dulu sayangi orang lain. Kalau orang lain pengen menghargai kita, maka kita dulu mampu menghargai orang lain. Kalau orang lain pengen menghormati kita, maka kita harus menghormati orang lain. Kalau orang lain pengen bicara santun sama kita, maka kita pun harus bicara santun kepada orang lain. Ternyata orang itu tergantung diri kita. Ketika kita mampu menampilkan budaya kita mampu menghargai budaya orang lain, kita mampu menghargai perbedaan, maka insya Allah orang lain akan menghargai perbedaan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ada satu nyanyian yang bicara tentang cinta. Maka bicara cinta itu nggak harus nanti, tapi harus hari ini. Betul. Jangan tanya bagaimana esok, kita ingin memendam perasaan ini. Yang ku tahu hari ini yang ku tahu ku sangat mencintaimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa. Bunga dan mekar meski kemarau. Pintar semua. Bunga dan mekar meski kemarau. Bukan ku ingin memas. Nah, bisa kan semua kan? Jadi rahmatan lil alamin, bahwa cinta itu untuk seluruh alam. Kalau kita bisa mencintai orang lain, yakinlah orang lain akan mencintai kita. Insya Allah. Kalau Ustaz pokoknya mau dibangun waktu lagi lalu saya diminta khotbah. Ini semua sudah khotbah. Lalu saya diskusi lalu semua sekarang ada di dalamnya. Kalau saya diminta berdoa, saya akan pikir dua kali. Doa menurut siapa? Karena doa kepada itu berbeda dengan doanya pemimpin. Kita Pak Bupati, doanya pemenang, beda dengan doanya yang tidak pernah. Tapi akan muncul orang yang berdoa pada mereka itu diterima oleh yang atas. Orang-orang yang berkesusahan untuk ketulusan dan untuk keperluan. Ini menurut kata Gus-Dur berarti kalau tidak ada tangan tidak akan Gus-Dur. Lalu belum cerita. Andai kalau kita versi saya, menurut Gus-Dur yang menceritakan dan berdoa yang Allah yang bawah. Tapi bagian atas tertutup karena pakai rupiah yang pakai saksi. Kalau rumah menurut rokok, bagian atas terbuka, tapi bagian bawah tertutup karena pakai saksi. Demikian dengan bertanya berhenti. Atas terbuka, bawah terbuka, bagian bawah pun bisa terbuka. Ini adalah bisnis. Karena itu kalau bisa tuntas, saya dipilih Pak Kapolri saya manggil. Berapa kali itu tadi ada Pak Kapolri. Lalu diberi dinas. Dan saya senang kalau itu sukses, adalah keluarga. Tapi kalau tidak sukses, karena mau dibuat,
tidak mau dengar. Maka itu saya tidak beberapa di sini ada berbicara dengan bahasa bisnis alam. Mari kita berbicara dengan bahasa bisnis alam. Nama bahasa Pagdalatu Arahatu Sama Sambuddhasa. Nama bahasa Pagdalatu Arahatu Sama Sambuddhasa. Nama bahasa Pagdalatu Arahatu Sama Sambuddhasa. Perpujian Sang Tertawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pengalaman sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari 10 penjuru dunia, yang berasal dari air, dari darat, dari rumah gunung, dari atas pohon maupun yang dari angkasa. Makhluk-makhluk yang berkaki 2, berkaki 4, berkutanya, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lemak, maupun yang lahir spontan tanpa kecuali, semoga semuanya turut mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Bunda berkata, bumi langit ini seperti ayah memberi yang terbaik, melindungi anak-anaknya, mengantarkan pikiran kasih sayang yang tanpa batas, atas segala samping yang sendiri, serta pesan-pesannya, jaga baik-baik dengan alam. Gunakan dengan hati-hati perintah bumi. Jangan itu jangan mendengar siapa saja. Jangan karena para berhenti mengharap orang lain kelangkah. Karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab dan bencana. Pesan lainnya, kalau kamu miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau kamu orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau kamu penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang kita, orang pintar kalah dengan orang politik, orang politik kalah dengan orang jahat, yang terkalah dengan orang tertuntun. Kepentingan itu sesungguhnya mulai dikatakan gemar bersama, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Negara yang untuk apabila bangsanya tidak merupakan sejarah sendiri. Rakyatnya yang melihat seni sastra budaya sendiri. Para pemimpin yang mau belajar dan takut akan itu. Harapan-harapannya semoga dahulu tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh-subur dan berbuahnya lebat. Semoga dunia maju sampai maju. Semoga pemerintah tegak lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau beristirahat. Semoga para penjara sehat. Semoga yang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi dermawan, yang tidak melakukan penguasa. Kalau jadi penguasa tidak merusak negara, tidak merusak agama, tidak merusak manusia. Semoga para agama tidak kehilangan kemuliaan. Semoga para penyembah tidak kehilangan
kecerdasan. Semoga para pemuda, pemudi, mahasiswa-mahasiswi tidak kehilangan kemoralan. Semoga mereka dengan baru bangsa. Di negara kita ini segera berakhir selesai. Semoga para korban segera dapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Waktu sekarang dalam akan bersama dewakan, saka putar baru saka suci awan gede, awan bersama dalam akan bersama dewakan, saka amal kawinnya saka suci awan gede, awan bersama dalam akan bersama dewakan. Saka sangkar awena saka suci awan putih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan daripada pembahasan istiqamah yang akan dilanjutkan, bagaimana Hindu yang disampaikan oleh Dikti Hadiasana dengan Dharma Wacana. Om Swastiastu. Sebelum dimulai, saya mau tanya ya, yang beragama Hindu ada berapa orang? Oh ada, ada satu dua ada. Oke, karena agama Hindu saya tanya, sampaikan Dharma Wacana. Kalau nggak ada, saya sharing saja. Mungkin yang selamatin umat Hindu gitu. Ya, karena ada Om Swastiastu, Om Anumerah Ratu yang tulis semoga kiranya baik datang pada segala kehidupan. Om Awit Namastu, Namaskar. Seluruh masyarakat Malinau yang kami hormati, Bupati, Wakil Bupati, seluruh pimpinan daerah yang hadir pada hari ini. Kami dari agama Hindu mungkin tidak sebanyak umat yang lain, tapi umat Hindu juga adalah bagian dari keluarga besar dari masyarakat. Yang Bapak Ibu, pimpinan daerah, Bapak Ibu masyarakat yang juga harus saling jaga, saling melayani, saling melindungi. Salah satu kata-kata yang menarik dari agama Hindu, manawa sewa, madawa sewa, melayani manusia sama dengan Bapak Ibu melayani umat. Artinya dengan Bapak Bupati, pimpinan daerah mengantar Tuhan. Bapak Ibu tidak menjadi supir mengantar tamu seperti mengantar Tuhan, dan menjaga tetangga kanan kiri depan belakang seperti menjaga Tuhan. Karena pelayanan terhadap manusia adalah pelayanan kita terhadap Tuhan. Boleh Bapak Ibu, Hindu itu identik dengan Hindu Dharma. Bapak Ibu, kalau Dharma itu apa? Dharma adalah suatu kebaikan. Dharma adalah sesuatu yang baik, baik dari kitab suci, baik dari buku, baik dari ceramah. Apa yang disampaikan oleh Bante tadi misalnya, yang baik-baik itu adalah Dharma. Apa yang disampaikan oleh Romo, yang baik-baik itu adalah Dharma. Apa yang disampaikan oleh pendeta dan oleh ustaz, yang baik-baik itu adalah Dharma. Sehingga seluruh masyarakat yang menjalankan, yang ingin menjalankan Dharma, jalankanlah semua kebaikan yang disampaikan oleh siapapun, baik itu berbeda agama, suku, ras, dan golongan. Kebaikan dari siapapun adalah
Dharma untuk kita semua. Dharma itu adalah akar. Kalau di kami namanya catur urusan apa atau 4 tujuan hidup. Akar dari tujuan hidup manusia adalah dharma, kebenaran, kebaikan yang disampaikan oleh siapapun. Latar dari tujuan hidup adalah harta adalah kekayaan, harta benda, tanah, sertifikat, emas itulah harta itulah latar. Latar ini latar dari orang yang suku berdasarkan dharma, akal yang baik, berdasarkan kebaikan, berasal dari kebaikan, berasal dari jalan yang benar, berasal dari sesuatu yang tidak mengorbankan hak dari orang lain. Harta ini harus berasal dari situ. Setelah kita memiliki harta atau bata dari sebuah pohon, kita akan memiliki yang namanya hama. Hama itu adalah keinginan. Keinginan itu diibaratkan dari pohon itu adalah daun. Jadi semakin besar bakarnya, maka semakin lebat daun. Keinginan yang bisa diwujudkan. Semakin besar bakarnya, maka semakin lebat keinginan yang bisa diwujudkan. Semakin besar bakarnya, maka semakin banyak keinginan kita yang bisa terwujud. Tapi jangan lupa dari batang harta yang kita miliki, dari keinginan yang ada di daun lagi, akarnya harus akar kebenaran, harus akar kebaikan, harus berasal dari sesuatu yang benar, tidak boleh berasal dari kejahatan yang kita buat, tidak boleh berasal dari rampasan hak orang lain yang ada di luar sana. Sehingga begitu batangnya besar, akarnya besar, daunnya lebat, ketika akarnya tidak kuat, dharmanya tidak kuat, maka pohon itu akan roboh. Suatu ketika kita semua akan jatuh ketika apa dan keinginan kita berasal dari sesuatu yang salah. Sehingga mari sama-sama kita jaga harta yang kita miliki, semua yang kita punya, semua keinginan kita berasal dari satu dasar, yaitu dharma. Boleh. Dan terakhir dari moksa, itu bahasa yang dari Atman dari kita yang berasal dari sekitar suci Tuhan menuju dan disebut dengan Brahma. Menjadi satu dengan Tuhan. Kembali asal. Dan 4 hal ini adalah bagian dari kehidupan seorang orang hindu. Jadi sama-sama saya jaga ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan harta yang saya miliki harus berasal dari sesuatu yang baik. Kenapa? Karena hidup percaya bahwa ada namanya karma. Karma itu adalah hasil dari perbuatan Bapak Ibu sekalian. Karma itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Karma itu adalah hasil dari doa-doa orang di luar sana yang pernah kita beri saya. Hasil dari doa-doa orang di luar sana yang pernah kita bantu. Hasil dari doa-doa orang di luar sana yang pernah kita tolong, yang pernah kita selamatkan, yang pernah kita beri makan, yang pernah kita lindungi, yang pernah kita jaga, dan semua yang pernah kita tolong. Karmanya akan kembali ke kita. Salah satunya saya bisa berdiri di sini mungkin karena karma saya terdahulu, mungkin karena karma saya dengan pendeta Marcel, mungkin karena karma saya dengan Ustaz, dengan Romo, saya pernah berhubungan, menghubungi, berteman bersama-sama dengan Romo, dengan pendeta. Lalu ketika ada yang diundang, karma saya dengan pendeta dan dengan Romo, dengan Ustaz, dipanggillah saya ke sini. Itu berasal dari karma. Jadi kita semua duduk di sini juga karena karma kita masing-masing. Bapak Ibu mendengarkan saya ngomong karena karma Bapak Ibu sekalian. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, dari saya boleh bertangan, silakan. Mari sama-sama kita doakan Malino ini dari kabupaten yang
kedepannya menjadi kabupaten yang maju, yang besar, yang baik, pemimpin-pemimpin adalah pemimpin yang baik, membawa kemajuan untuk Malinau. Saya izin pimpin dengan cara ini. Om Hawin Tamasku Namaskar. Om Swastiastu. Om Asa Soma Sagamaya Amasoma Dirgamaya Rikyolma Amritamaya. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari kesalahan kecil menuju kebenaran yang lebih besar. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari kegelapan menuju terangnya ilmu pengetahuan. Ya Tuhan, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami untuk membawa Kabupaten Malinau menjadi kabupaten yang maju dan unggul dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya Tuhan, bimbinglah kami menjadi masyarakat yang beragam, yang saling menjaga, saling melindungi, saling mengasihi, saling mencintai, dan bersama-sama membawa Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia menjadi menuju ke arah berubah. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari kegelapan menuju ke abadian. Loka saraspas mobawanku, loka saraspas mobawanku, loka saraspas mobawanku. Semoga alam semesta berbahagia. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih. Kita bersama lanjutkan apa yang disampaikan oleh Romo Antonius Utara Jakarta. Oke, siap. Selamat malam untuk Bapak Bupati beserta jajarannya yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Dan untuk umat Katolik, adakah umat Katolik? Banyak, katanya banyak. Oke, baik. Sebelum memberikan permenungan khotbah, saya biasa kalau khotbah renungan pasti menyanyi. Ya, jadi ini lagu yang saya refleksikan, saya renungkan, buah dari doa saya ketika saya merayakan ulang tahun. Maka ini saya buat sebuah lagu dengan judul Sketsa Hidup. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu. Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Kau bereskan sketsa hidupku untuk meniti jalan-Mu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalan-Mu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Oke, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, melalui lagu ini tentunya ini sebuah refleksi dari saya bagaimana kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai anugerah-Nya yang sungguh besar. Tuhan sudah merancang dengan kasih Tuhan, dan alam raya ini yang kita hidupi bersama sebagai tanda keagungan Tuhan. Maka kita punya tugas, tanggung jawab seperti apa? Mentari yang siap berbagi setiap pagi memancarkan sinarnya itu. Jadi ibarat matahari, kita punya tugas seperti itu. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan
dengan goresan sketsa tadi. Saya menggambarkan diri kita ini, Tuhan membuat sketsa dalam hidup kita, dan kita melanjutkan sketsa itu untuk kita goreskan lewat jalan hidup kita, lewat tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita. Maka tentunya sesuai dengan masyarakat di sini, budaya di sini yang begitu luar biasa. Tadi Bapak Bupati menceritakan semuanya bahwa ini berbagai keragaman tadi tentunya punya tugas tanggung jawab. Karena apa? Kita sama di mata Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang paling mulia. Maka kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Dalam kitab Kejadian Tuhan mengatakan manusia ini diciptakan pria wanita, lalu diberi tugas untuk menjaga, memelihara seluruh alam ciptaan, makhluk hidup alam ciptaan. Kita diberi kuasa itu. Kuasa bukan dalam arti yang negatif, tapi kuasa yang positif, yaitu menjaga, memelihara kelestarian alam, menjaga kebersamaan ini satu sama lain meskipun kita ini berbeda. Jadi disitulah Tuhan menciptakan kita, dan dalam sabdanya Tuhan juga mengatakan semua diciptakan sungguh amat baik. Nah, ini yang harus kita lanjutkan. Kita punya tugas itu. Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Maka ya, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita mau mewujudkan itu. Kita baik, kita baik. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tentunya mulai dari yang sederhana saja. Seperti yang disampaikan atau direfleksikan menjadi spirit atau semangat Mother Teresa. Kita tahu siapa Mother Teresa. Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Gak usah yang wah, gak usah yang heboh, tapi yang kecil. Mother Teresa melakukan itu, sungguh menyadari akan tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada umat manusia, dan itu diwujudkan oleh Mother Teresa, menjaga, memelihara, bahkan merawat anak-anak di jalanan di Kalkuta sana yang tentunya mengalami penderitaan. Itu menjadi tanggung jawab kita semua, seperti yang tentunya diteladankan oleh Mother Teresa. Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk itu. Nah, bagaimana lalu kita mau mewujudkan di tengah-tengah kebudayaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita di Malino ini? Maka saya mengajak saudara-saudari semua, khususnya umat Katolik, mari kita punya tanggung jawab bersama menjaga keharmonisan ini. Karena apa? Semuanya adalah saudara, seperti almarhum Bapak Paus Fransiskus dalam ensikliknya Fratelli Tutti, persaudaraan dan persahabatan. Karena kita ini manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang bersama-sama punya tugas panggilan untuk itu. Nah, ini yang harus kita lanjutkan, tentunya apa yang selama ini sudah dilakukan lewat festival budaya di sini, lewat kegiatan-kegiatan. Saya yakin, saya percaya apa yang menjadi tantangan-tantangan itu akan bisa kita hadapi bersama. Kalau dalam diri kita ada kesadaran itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tadi, diciptakan yang baik, dipanggil untuk menjadi saluran rahmat berkat apapun agama kita, dan secara khusus umat Katolik dipanggil untuk menjadi rahmat, menjadi berkat di mana kita hidup, di mana kita tinggal. Karena disitulah kita menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasih kepada sesama manusia. Ini yang harus menjadi tugas kita semua. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa mewujudkan itu. Mulai dari keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, masyarakat, kita bersama-sama punya tanggung jawab itu. Bukan karena, oh saya dari Jawa, saya dari Bugis, saya dari Makassar, saya dari ini, tidak. Tapi bersama-sama kita, bukan satu kebetulan masyarakat Malino ini tinggal bersama di sini dalam berbagai keragaman budaya tadi, disatukan oleh Tuhan. Pasti ada maksudnya Tuhan mengumpulkan kita semua di sini untuk bersama-sama
tentunya memajukan masyarakat Malino di usia 26 tahun ini. Maka marilah saudara dari yang terkasih, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan supaya apa yang menjadi harapan cita-cita kita ini bisa kita wujudkan bersama. Dan mengakhiri khotbah, saya akan menyanyikan untuk ulang tahun Kabupaten Malino yang ke-26. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, betapa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun Malino, selamat ulang tahun Malino. Semoga bahagia bersamamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun Malino, selamat ulang tahun Malino. Semoga bahagia bersamamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam Malino. Masih berada selamat malam Malino. Teman dulu pada kita tercinta. Karena sekali lagi Malino adalah Indonesia ini, jadi sekali lagi bermacam-macam ada di sini. Saya sekali lagi ingin menyapa tentunya juga saudara-saudara saya tidak hanya Kristen tapi yang Muslim juga. Sepatunya. Ini sepatunya. Pakai gitu ya. Oh, saya pakai. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, berat banget. Kalau begini saya sudah bilang begini. Jamaah. Oh, jamaah. Awam dulu. Terima kasih. Sekarang baru. Jemaah. Oh, jemaah. Haleluya. Tepuk dulu. Maaf buat umat yang di dan umat-umat yang tidak tahu saya. Tapi sekali lagi saya jumpa saya di tempat ini kedua kalinya. Dan memang ada perbedaannya. Waktu itu saya datang itu awal bulan, sekarang akhir bulan. Memang dia menggantikan wajah-wajah yang seperti itu. Ada wajah-wajah memang akhir bulan di mana kalau orang bisa berdaya bisa tak berdaya ya. Oh, tapi tenang, kita doa semuanya besok gajian. Ini Pak Bupati ada bersama nanti. Kali aja kita hanya saja. Tapi sekali lagi saya percaya apapun keadaannya tetap bisa tersenyum, tetap bisa berbahagia. Kenapa? Karena sekali lagi hari ini kita juga ikut merayakan rangkaian acara yang luar biasa dari Kabupaten kita tercinta yang berkarya hari bahagia untuk kabupaten kita, hari bahagia untuk kita semuanya. Sekali kita berangkat dulu yang buat kabupaten kita tercinta. Dan saya ini semuanya bersama-sama saya ini biasa menyenangkan apapun keadaannya saat ini senyum. Terima kasih buat yang sudah mengundang kami. Terima kasih Bapak Bupati bersama keluarga, Bapak Wakil bersama keluarga, Bapak Sekda bersama keluarga semua jajarannya, Pak Wedi, Pak Kakaria, dan juga semuanya. Dan tadi banyak sekali kebaikan yang sudah dibagikan oleh Link, oleh Bante, oleh Romo juga. Tetapi yang menarik buat saya ini saya tambahkan singkat saja bahwa tema hari ini adalah tentang kasih dan cintamu, kasih sesama. Ini tema yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah dasar yang luar biasa. Kalau Alkitab ada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika bicara tentang Alkitab, kalau kita pres dan dua hukum berat. Shalom Bapak-Bapak. Selamat malam Bapak-Bapak.
Pak, sayangi istrimu, kasih istrimu, Pak. Karena apa? Karena dia adalah penolong. Betul ibu-ibu? Yes. Karena sekali lagi ada banyak bapak-bapak zaman sekarang suka mengasihi istrinya. Oh Pak, saya mengasihi istri saya, jangan istri saya. Istri tetangga juga saya kasih, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Tentunya kasihlah istrimu. Dan begitu juga dengan ibu-ibu. Selamat malam ibu-ibu. Bu, mulailah dari keluarga menerapkan yang namanya kasih. Kasihilah suamimu. Kadang-kadang ada banyak istri-istri zaman sekarang, mohon maaf ya, ke suaminya galaknya minta ampun. Suami, sabar. Saya tahu ada bapak-bapak yang terwakilkan di malam hari ini. Pak Pendeta, saya sudah tertekan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, kasihani suamimu, Bu. Sayangi suamimu. Saya mengerti apalagi tanggal-tanggal tua begini, ada banyak suami-suami tertekan. Kenapa? Karena istri cuma baik pada saat awal bulan ketika transfer lancar. Betul bapak-bapak? Ini jangan ketawa bertobat, Bu. Sekali lagi ya, kasih harus mulai dari keluarga. Amin. Karena saya percaya ketika keluarga suami istri ada kasih, maka di luar dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, bernegara, dimanapun dia berada, dia juga akhirnya mampu menerapkan kasih. Kenapa? Karena di rumah dia sudah terpenuhi dengan yang namanya kasih. Saya suka tema sekali lagi kasih, karena sekali begitu luar biasa dampaknya. Makanya, ayo ibu-ibu, mulai dalam rumah tangga kasih suamimu, sayangi suamimu, mau transferan lancar atau tidak tetap sayangi suamimu. Betul bapak-bapak? Yes. Bapak-bapak juga demikian. Kasihlah istrimu, pastikan biaya maintenance bulanan mulai bulan depan naik. Karena cantik tidak hanya istrimu tergantung biaya maintenance. Betul para wanita? Ya. Ternyata banyak pasang bintang di sini ya. Tapi sekali lagi, kasih harus ada di hati setiap kita. Karena di mana ada kasih yang ada dalam hati, kasih yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari akan memunculkan kebaikan. Baik buat rumah tangga kita, buat lingkungan kita, terutama buat kabupaten kita tercinta, Kabupaten Malinau. Tepuk tangan dulu yang Malinau itu. Apapun agama kita, boleh berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing sambil kita berdoa juga untuk memilih kita tercinta. Izin saya berdoa secara Kristen Protestan. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di acara hari ini mengingatkan tentang kasih. Kami doa kasih selalu berlimpah dalam kehidupan kami semuanya. Apapun latar belakang agama kami, apapun latar belakang suku kami bisa saling mengasihi karena kami satu keluarga besar Kabupaten Malinau. Kami doa kabupaten ini selalu aman dan tenang, kabupaten ini selalu diberkati Tuhan. Ucapkan yang kami sayangi dan cintai Bapak Bupati kami, Bapak Wendy, bersama dengan Wakil Jakaria, bersama dengan Pak Sekda, Pak Ernest dan jajarannya. Kami berdoa, hikmat Tuhan penuh atas mereka, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, tangan Tuhan selalu ada atas mereka, sehingga benar-benar di bawah kepemimpinan mereka kabupaten ini makin luar biasa, makin makmur, makin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang belum salam mudah-mudahan pulang dari tempat duitnya banyak. Amin kecil ketahuan dan duit. Saya ulangi, mudah-mudahan salam kedua lebih kompak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan bapak-bapak yang jauh salam kedua pulang dari tempat, hutang-hutangnya lunas. Dan amin kencang dari kebanyakan hutang.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Fadilatul muqarram yang sama kita muliakan para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru, para guru-guru kita yang ada di tengah kita, ada pendeta, ada Romo, ada Bante, ada beliau, Masya Allah. Mereka luar biasa telah menyampaikan banyak kebaikan buat kita semua. Insya Allah yang mereka akan sampaikan ini adalah tanda cinta untuk kita agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Lalu yang sama kita cinta, yang sama kita tadi yang terhormat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala DPR, Bapak seluruh kepala dinas dari Pak Kapolresta dan lain-lain, Ibu Bupati dan lain-lain, kita doakan semua pemimpin-pemimpin kita ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Diridhoi oleh Allah, amin. Dijaga oleh Allah, amin. Dan terus selalu membahagiakan kita semua, amin ya Allah. Sudah banyak yang disampaikan oleh semua guru-guru kita, betul-betul. Kita pengen hidup di dunia ini bahagia. Pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Pengen. Setiap kita pengen hidup bahagia dunia dan kita pun pengen hidup di akhirat bahagia, betul-betul. Sebagaimana doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Setiap umat Islam pasti banyak membaca doa ini. Apa maknanya dari doa ini? Kita pengen hidup kita di dunia bahagia dan kebahagiaan dunia ini membawa kebahagiaan. Betul. Maka kalau pengen bahagia adalah tergantung dunianya. Betul. Oleh karenanya dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat kita bertanam. Kalau kita pengen bagus panennya, tergantung tanamannya. Kira-kira kalau bibitnya bagus, tanamannya bagus, panennya bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Maka kalau bibitnya jelek, bibitnya enggak bagus, panennya bagus apa enggak? Nggak akan bagus. Itulah kehidupan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Sehingga jadilah orang yang kita waratul muslimin, jadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau orang lain pengen baik sama kita, kita harus baik sama orang lain. Kalau orang lain pengen cinta sama kita, kita harus cinta sama orang lain. Kalau orang lain pengen menghargai kita, maka kita harus menghargai orang lain. Betul enggak? Betul. Yang pertama harus dibangun rasa bermanfaat. Tapi banyak di antara kita, saya tanya boleh? Banyak di antara kita sholat ya sholat, ngaji ya ngaji. Tapi banyak di antara kita istri yang suka ngomel dulu sama suaminya. Ada di sini ada? Mana orangnya? Suaminya lagi tidur domelin ada? Suaminya lagi mancing diomelin ada? Suaminya lagi main bola diomelin ada? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Makanya bapak-bapak harus paham. Kalau ibu udah mulai ngomel, tanda-tanda duitnya mau habis. Betul. Jadi harus paham. Kalau sudah ngomel jangan kasih bodek kalau sembuh. Betul. Bawa ke Pak Komas sembuh apa enggak? Lewat doang, mana orangnya? Saya tanya, jawab kompak. Kalau rumah kita kebakaran, yang nolong yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Kalau rumah kita kebanjiran, yang nolong yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Kalau rumah kita ada kematian, yang peduli dan bantuin duluan, yang jauh apa yang dekat? Maka ternyata yang akan melakukan yang dekat dengan kita, itulah arti kebaikan. Kalau kita baik sama yang dekat akan peduli sama kita. Kebaikan itu nggak kenal siapa dia, nggak kenal statusnya, nggak kenal rasnya, nggak kenal bahasanya, nggak kenal agamanya. Tapi kalau kita baik sama orang akan baik sama kita. Betul tidak? Betul. Siap jadi orang baik, siap. Siap jadi orang baik, siap. Tahu gak jadi orang pelit? Tahu gak jadi orang pelit? Tahu apa enggak?
Jadi orang pelit itu kalau ngasih istri 20.000, ada yang beli ada. Gila ngasih janda 500.000. Ya, ada orang yang istri ada. Orangnya. Orang pelit itu gampang, kalau kumpul bawa korek doang. Ada yang beli ada. Kalau orang habis sama dia, ada yang beli ada. Cuma sendiri karena yang kumpul bareng korek dagang rokok nggak ada. Kalau orang habis korek-korek dibawa pulang. Ada yang beli ada. Mana orangnya? Ayo, maka kalau saya terakhir, ungkapan saya terakhir, teruslah jadi orang baik. Jangan pernah pensiun kita jadi orang baik. Ketika orang yang kita kasih kebaikan, dia tidak balas kebaikan kepada kita. Yakinlah kebaikan itu akan tahu jalan pulang dan tidak akan pernah salah alamat. Yakinlah bahwa kebaikan yang kita tanam akan kembali kepada mereka yang berbuat baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir sebelum saya tutup doa, siap jadi orang baik, siap. Siap jadi orang baik, siap. Hari malam ini buktikan siap. Oke, buktikan malam ini. Ante izin ke depan, izin ke depan, Romo izin ke depan, pendeta izin ke depan. Boleh dihabis sama bupati, boleh di sini sebentar. Kita buktikan siap jadi orang baik, siap. Orang kompak siap jadi orang baik, siap. Oke, kita buktikan malam ini. Pak Bupati boleh di tengah. Siap, boleh maju. Oke, siap, boleh. Yang lain boleh ikutin. Sekarang pegang tangan samping kanan dan samping kiri semuanya. Ayo pegang. Pegang mulai bapak-bapak ibu ikut semua pegang. Wah, boleh bapak boleh pegang sama Bupati boleh sini aja. Oke, siap. Sudah pegang sudah? Angkat ke atas boleh. Semuanya ikut. Semua ikut tidak? Kita yakini bahwa tangan yang kita pegang ini tangan ahli surga. Kita yakini tangan yang kita pegang ini tangan orang lain. Kita yakini ini tangan yang kita pegang ini doa yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Kita yakini tangan yang kita pegang ini orang yang paling baik di depan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan semua. Oke, kapan? Saya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apabila ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini banyak utangnya, donasi utangnya ya Allah, lagi ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini yang punya duit ya Allah, banyakin duitnya ya Allah, lagi ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini dari tadi ngomongin saya, maafin dosanya ya Allah, lagi ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini keluarga saya yang ingin membangun Malinau menjadi kota kabupaten yang penuh berkah, yang kau cintai, yang kau jaga dengan segala keberkahannya, maka jaga semua ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami pegang ini boleh jadi beda keyakinan dengan kami, tapi kami yakin dia orang baik yang ingin menjaga daerah kami dan ingin menjadikan daerah ini rumah kami terakhir. Ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini doanya banyak, maka kabulkan doa ya Allah. Terakhir, ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini calon ahli surga, maka masukkan ke dalam surga. Amin ya Allah. Boleh sebagai bentuk tanda cinta kita kepada samping kanan kiri kita berpelukan. Yang laki-laki berpelukan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang diharapkan beliau pengen mencetak orang-orang Malino menjadi orang hebat. Maka pesan beliau pengen bagaimana terus ada pendidikan gratis. Banyak tadi beliau sampaikan
banyak yang digratiskan, banyak dari umat Islam yang gratis kuliahnya, banyak dari umat Nasrani, dari umat Katolik, dari umat Hindu, dari umat Buddha. Masya Allah luar biasa. Beliau cuma pengen satu, semoga ke depan ada masa depan yang akan dipegang oleh anak-anak kita semua untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di Malinau. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Siap jadi orang baik, siap menjaga ukhuwah, siap menjaga persatuan, siap saling menyayangi, siap terus kompak. Dan insya Allah pesan ini akan saya sampaikan saat dakwah setiap safari dakwah dimanapun. Saya akan ceritakan dengan bangga kalau ternyata ada satu daerah yang toleransinya begitu luar biasa dan itu ada di Malinau. Saya akan sampaikan ke semuanya Nusantara agar mudah-mudahan Malinau jadi contoh positif untuk bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa kita siap untuk menjaga toleransi dan ukhuwah kebersamaan. Amin ya Rabbal. Angkat kedua belah tangan kita wafana ya karim rahmatika ya arhamar rahimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa fa'na minal bala'i kubra innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ini yang Kau pilihkan dan takdirkan kepada kami semua ya Allah. Kau mengundang kami, Kau mendatangkan kami tempat ini. Tidak begitu mulia kami ya Allah, oleh jadi yang di hadapan kami lebih mulia daripada kami ya Allah. Belum tentu kami lebih soleh daripada orang yang ada di hadapan kami ya Allah, dan belum tentu kami lebih baik daripada orang-orang yang ada di hadapan kami ya Allah. Maka dengan hadirnya kami semua tempat ini ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Berikan kemudahan setiap langkah kebaikan kami ya Allah. Apapun yang menjadi cita-cita dan niat turun kami ya Allah, maka jaga niat itu ya Allah, sehingga tidak ada lain yang kami harapkan ya Allah. Ada keberkahan di Kabupaten Malinau ini ya Allah, untuk terus bisa membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat ya Allah. Perbedaan bukan sebuah masalah untuk kami ya Allah, tapi mudah-mudahan perbedaan ini membawa rahmat bagi kami semua ya Allah. Jaga terus kebersamaan yang telah kami jaga selama ini ya Allah. Jangan hadirkan orang-orang yang akan memecah kami ya Allah. Jauhkan dari mereka yang fanatis terhadap kami ya Allah. Jauhkan dari orang yang akan berbuat zalim dengan tempat kami ya Allah. Kami yang sudah mengasihi sama kami, kami yang sudah menyayangi sama kami, kami yang sudah saling menjaga di antara kami, dan kami sudah saling menghormati dengan semua perbedaan ini. Makanya kami mengharapkan kepada-Mu ya Allah, turunkan kebahagiaan untuk kami semua ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah menurunkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ingin membahagiakan daripada rakyat dan warganya ya Allah. Maka kami berdoa kepada-Mu ya Allah, setiap mereka punya niat baik untuk membahagiakan kami, maka kami doakan bahagiakan mereka dan mudahkan niat baik mereka untuk bisa ya Allah punya kelanjutan agar bisa terus membangun Malinau yang penuh keberkahan, kebaikan, kebersamaan dan selalu ada dalam ridho-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan ini menjadi sangat berkesan buat saya, tidak akan saya lupakan sampai kapanpun. Dan Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Semuanya buka suaranya. Di sanalah aku berdiri, dari madu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, hari ini malam ini ibu bapak menjadi saksi, saya menangis. Kenapa? Saya bangga Indonesia tercipta di kota Kabupaten Malino. Alhamdulillah. Hadirin yang kami mohon maaf hebat dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih menciptakan kasih bersama tentu saja untuk Malino sang pengendali air rata-rata non Indonesia Club. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dari kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC.